update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Karena mereka lah guru-guru aku. Tapi kalau kadang mereka minta kasih pandangan, dan aku juga kadang memberikan pandangan, saran buat dakwah di Jakarta itu kan harus merangkul banyak hal, merangkul orang, merangkul ahli hukum, merangkul ahli pemerintahan dan ahli dalam finansial gitu untuk bisa berdakwah. Jadi kadang kasih pandangan juga soal gimana ke pemerintahan, gimana ke pengusaha-pengusaha, gimana ke orang atas. Nah, kadang gimana mereka ke bawah gitu. Alhamdulillah kan juga aku mengalami bagaimana ayah mereka. Qurannya nggak ada gitu kan. Saya bilang, wah ini mungkin Allah menguji Syakir Syakir benar-benar memasrahkan diri Syakir kepada Allah atau enggak. Ya udah akhirnya Syakir bilang, ya Allah saya pasrah. Gitu kan, saya pasrah. Saya walaupun ada Quran di depan, kalau kau nggak ngizinin saya hafal juga nggak bakal hafal. Tapi aku mohon ya Allah dengan segala kelemahanku, ketidakmampuanku, lancarkan semuanya, takbirnya nggak lupa, ayat-ayatnya nggak ada yang lupa. Dan akhirnya sampai guru-guru nawarin, gimana mau surat lain atau enggak? Pas itu yang pendek ini nggak apa-apa deh. Bismillah sabbihis gitu kan. Udah akhirnya takbir, dan akhirnya alhamdulillah bener nggak ada yang lupa, takbirnya nggak ada yang lupa, ayatnya juga lancar, nggak ada yang lupa sampai habis lancar, alhamdulillah. Itulah di situ jadi pelajaran juga buat Syakir. Oh mungkin bukan cuma dalam hal imam gitu, dalam hidup juga saat kita udah mempersiapkan apapun ternyata kondisi nggak seperti apa yang kita pengen, disitulah kita harus pasrah gitu. Ya udah akhirnya lancar, dan sampai guru-guru juga bilang lancar ya, keren ya gitu. Karena biasanya Syakir pasti selalu jaga-jaga kan, ada Quran di depannya, tapi kali itu nggak ada Qurannya, ketinggalan di majelis gitu. Akhirnya nggak ada di masjid kan. Jadi itulah akhirnya wah senang banget gitu. Alhamdulillah, bersyukur. Dan itu jamaahnya 2 kali lipat dari tahun sebelumnya gitu. Jadi sampai keluar masjid tuh gitu. Yang namanya orang tua beda-beda sih. Ada orang tua perempuan, ada orang tua laki-laki. Kalau ibu sih pada dasarnya selalu nggak pernah puas soal akhirat Syakir. Harus lebih baik secara akhirat. Nah kalau ayah atau orang tua laki selalu memacu untuk gimana biar dunia Syakir semakin cukup, semakin mapan gitu. Jadi bersyukur sih Syakir punya 2 orang tua yang masing-masing itu dunia akhirat lah gitu. Kalau ayah biasanya macu Syakir buat lebih baik dalam urusan dunia, kalau ibu macu Syakir lebih baik dalam urusan akhirat gitu. Nah di lebaran ini masih ada pertanyaan kapan nih buat kejadian besi? Sebenarnya di lebaran kali ini tuh apalagi kan Habib udah nggak ada gitu, udah meninggal gitu. Banyak juga yang nanya, oh berarti nikah dong. Bahkan sebelum Habib meninggal juga Habib nawarin, Kir nikah aja lah kata Habib. Kalau emang lu mau kata Habib. Tapi Syakir tahu itu kan Habib cuma godain doang. Syakir tetap pengen di sunnahnya Rasul aja deh di 25 gitu. Tapi akhirnya sih sampai umur sekarang ya, Syakir tuh mikir Syakir pengen kayak Rasulullah aja gitu. Jadi nggak mau ngelamar, tunggu dilamar. Tunggu dilamar. Kalau Syakir kira ini pas gitu ya kan. Tunggu dilamar, abis ini nih DM sama email Syakir rame pas ini. Tapi memang dari dulu ada yang udah ngirimin CV kadang ke email gitu, rapih gitu ada. Jadi lebaran kali ini ditanya juga sama teman-teman apa semua, Kir udah gak ada Habib, gimana berarti mau nikah? Syakir pikir apa ya, sekarang banyak yang lebih pengen diurus gitu, biar pengen ngurus karir, pengen ngurus ya adik-adik gitu yang ditinggalkan. Banyak hal yang bisa mengalihkan pikiran Syakir sekarang sih alhamdulillah. Dan mungkin seiring dewasanya waktu kali ya, dan seiring besarnya tanggung jawab, akhirnya itu menjadi hal yang nomor sekian gitu. Dan mungkin kayak Rasulullah nanti ketika menikah atau dilamar itu pun kalau bisa seseorang yang bisa membantu meringankan tanggung jawab Syakir. Enggak secara zahir, seenggaknya dia bisa menenangkan Syakir untuk mengemban tanggung jawab besar ini gitu. Jadi kayaknya Syakir
nggak pengen melamar tapi tunggu dilamar aja. Berarti sudah terbuka ya? Ah, sudah, ya, pintu lamaran sudah dibuka, pemirsa dan teman-teman semuanya silahkan melamar, emailnya ada di Instagram saya. Atau ya gimana caranya Allah nanti mempertemukan. Tapi intinya karena Syakir baca gitu ya cerita Rasulullah, kayaknya menarik nih kalau gue tunggu dilamar aja gitu. Tapi kesiapan Syakir sendiri ini seperti apa? Syakir, kesiapan Syakir sendiri, nggak mungkin Syakir bilang Syakir manusia yang sempurna. Ataupun nanti ada yang melamar Syakir gitu, ada seorang wanita baik agamanya, keturunannya, parasnya, baik secara segalanya gitu. Kan minimal 4, kata Rasulullah SAW kan 4 tuh ya, agamanya, terus hartanya, kecantikannya, keturunannya gitu. Kalau Syakir sih dan ulama kan beberapa juga guru juga nyaranin minimal 2 lah Kir. Yang pertama tuh agamanya, nah yang keduanya itu terserah mau itu hartanya, mau itu cantiknya. Yang penting yang pertama tuh agamanya dulu. Jadi minimal 2 tuh guys, dari 4 ya, dari agama, kecantikan, harta, terus sama apa? Keturunannya. Minimal ambil 2 aja. Yang pertama agama yang wajib. Nah, yang keduanya terserah nih di antara 3 ini. Kalian mau ngambil karena harta kayak karena kecantikan, yang penting 1 dulu nih. Nah, kalau Syakir bilang Syakir udah siap banget juga bohong. Tapi insya Allah lah gitu kan. Insya Allah Syakir Insya Allah bukan siap bahasanya, tapi insya Allah Syakir insya Allah bahasanya siap menerima apapun yang dijalani gitu. Karena kayaknya kalau mampu kita semua pasti akan bertemu hal-hal yang nggak mampu dalam pernikahan. Tapi seenggaknya kita siap untuk menghadapi itu. Nah, Syakir secara emosi sih yang paling penting gitu. Karena Syakir belajar dari teman-teman, kalau kita udah bisa mengalah dengan hal-hal yang tidak selamanya memihak terhadap kita gitu, seharusnya dia sudah bisa mengalah nanti saat bersama keluarganya. Karena yang paling penting dari pernikahan itu dan paling tingginya agama seseorang bukan banyaknya sholatnya, banyaknya zikirnya, tapi rendahnya hati dia dan maunya dia mengalah untuk kebaikan. Itulah yang disebut dengan tingginya agama seseorang. Jadi bukan tingginya agama seseorang dengan imamahnya atau dengan gamisnya atau dengan sholatnya, dengan zikirnya, enggak. Tapi mencari pasangan, tingginya dia adalah gimana nih saat sesuatu itu enggak sesuai harapan dia atau sesuatu itu mengecewakan dia, apa respon dia. Kalau respon dia cepat berdamainya, pasti namanya manusia kecewa ada. Tapi kalau dia cepat berdamainya, dia bisa cepat berdamai dengan keadaan. Nah, insya Allah dia udah siap lah menjadi pemimpin. Karena pemimpin tuh bukan sebagai imam kan, nanti tugasnya bukan menyalahkan, tapi cepat-cepat mencari solusi gitu. Jadi ya insya Allah udah siap, sebenarnya insya Allah udah siap. Tapi masih harus menunggu waktu yang tepat gitu. Jadi selain kita punya kemauan, kita juga harus menunggu ketepatan waktunya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau aku sih gitu. Jadi sebenarnya juga dulu Rasulullah SAW itu belum ada pikiran menikah, tapi karena Sayyidah Khadijah melamar dan Rasul melihat ada kebaikan dalam Khadijah, dari akhlaknya, parasnya, hartanya, keturunannya. Kalau Khadijah baik semua tuh, ya. Dan Rasulullah istikharah pada Allah, ya akhirnya Rasulullah menerimalah pinangan Khadijah gitu ya. Mungkin Syakir kayak gitu juga gitu. Jadi nggak mau mikirin nikah, tapi kalau ada yang lamar dan Syakir kira itu baik, menurut Allah baik, why not gitu. Oke, terakhir nih Syakir, ngomongin kesiapan juga nih, kesiapan Syakir sendiri dalam nanti mengayomi dan hidup bersama anak-anak almarhum. Iya, nah sekarang aku intinya bahwa disebutkan para ulama anaknya guru kan adalah guru juga. Jadi jujur kadang jatuhnya seseorang saat dia telah merasa cukup atau merasa lebih baik dari orang. Jadi
aku melihat anak-anak guru aku ya adalah guru aku gitu. Dan orang hebat tuh dia orang yang selalu bisa kembali kepada titik nolnya gitu. Jadi aku sama siapapun selalu berusaha gitu. Apalagi sama anak guru gitu. Sama orang-orang dunia aja aku selalu berusaha buat kembali ke diri aku yang titik nol. Apalagi sama anak-anak guru aku. Jadi aku gak pernah, wah aku sekarang udah begini, aku sekarang udah begini. Wah atau aku udah lebih lama belajarnya atau apa segala macam. Enggak. Kita harus selalu kembali ke titik nol gitu. Bahwa oh gua gak punya apa-apa kok. Ya semuanya punya Allah. Jadi aku selalu ingin tahu banyak dari mereka, selalu ingin belajar dari mereka karena mereka belajar di Hadramut kan, di Tarim, terus bersama ayah mereka, guru-guru mereka. Jadi aku pengen nunggu apa nih hal-hal baru yang aku bisa pelajarin dan mensupport dakwahnya, mencintai mereka, yaitu memang sudah menjadi kewajiban buat aku karena apa, dengan mencintai mereka aku bisa lebih semangat membangun majelis, mencintai Allah lewat mensupport dakwah-dakwahnya atau menolong agamanya Allah gitu. Jadi orang nanya kenapa harus cinta sama dia gitu. Cinta itu nggak harus, tapi itu menjadi wajib buat orang-orang yang memiliki rasa gitu ya. Kalau nggak punya rasa cinta ya udah nggak wajib dicintain gitu ya kan. Tapi bagi aku wajib mencintai mereka gitu karena ya susah kita menjelaskan kenapa kita mencintai seseorang kalau seseorang itu nggak tahu sesuatu yang kita dapatkan dari dia yang kita nggak bisa dapetin dari orang. Nah begitulah aku mendapatkan hal-hal yang nggak aku dapatkan di luar sana dari mereka. Cucu-cucu baginda Nabi Muhammad SAW apa? Kecintaan kepada Rasulullah yang mana itu membuat aku lebih cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekarang ya aku tetap belajar sama mereka, aku support dakwahnya. Ya kalau mereka nanya aku kasih pandangan, tapi bukan berarti aku menggurui. Karena mereka lah guru-guru aku. Tapi kalau kadang mereka minta kasih pandangan dan aku juga kadang memberikan pandangan, saran buat dakwah di Jakarta itu kan harus merangkul banyak hal, merangkul orang, merangkul ahli hukum, merangkul ahli pemerintahan dan ahli dalam finansial gitu untuk bisa berdakwah. Jadi kadang kasih pandangan juga soal gimana ke pemerintahan, gimana ke pengusaha-pengusaha, gimana ke orang atas. Nah, kadang gimana mereka ke bawah gitu. Alhamdulillah kan juga aku mengalami bagaimana ayah mereka gitu. Tapi aku sendiri masih banyak banget belajar dari mereka dan mereka jauh lebih unggul daripada aku gitu. Oke.